Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Insinyur Fitrah Nur MSI, yang pada kesempatan kali ini sedang mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini melalui layanan Zoom meeting. Yang kami hormati narasumber dari Kasubdit Bina Pelaku Usaha, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Manda Mahyus. Yang kami hormati Sekda Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Junaidi, pada kesempatan kali ini dalam perjalanan. Yang kami hormati dan ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Dr. Sardi Effendi, SPDMM. Yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Bekasi. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Bidang dari Dinas Perkitan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Ketua Forum P3 SRS Jawa Barat, Bapak Haji Ali Sabana SOS CHT. Yang kami hormati Ketua Kadin Kota Bekasi bersama dengan jajaran, dan juga unsur organisasi tamu undangan sekalian berbahagia. Tidak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada para penghuni, pengembang, pengurus P3 SRS, dan pengelola apartemen, rumah susun, dan juga sejenisnya dari beragam kota yang hadir, di antaranya dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan juga Kota Depok. Puji syukur hadirin marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas segala karunia dan juga rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di ruangan yang luar biasa ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara seminar dan sosialisasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025 dengan tema implementasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025, sinergitas dan kolaborasi untuk pengelolaan rumah susun, apartemen, kondotel milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang berkelanjutan pada Rabu 8 April 2026 bertempat di Grand Arsila, Wulansari, Kota Bekasi. Hadirin sekalian berbahagia, izinkan saya Fauzi Radio untuk bisa memandu jalannya acara seminar pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwasanya tema ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika pengelolaan hunian vertikal yang
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara marilah kita awali dengan berdoa, berharap ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Izin kami untuk bisa memimpin dengan agama Islam dan kami persilakan hadirin lainnya untuk bisa berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Bagi agama Muslim, mari kita awali dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyimak keynote speech kita sekaligus menyampaikan sambutan wakil dari Menteri PKP Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Bapak Insinyur Fitrah Nur MSI yang pada kesempatan kali ini telah tersambung bersama dengan kita semua melalui layanan Zoom meeting. Namun sebelum kita akan sama-sama mengikuti arahan dari Bapak Insinyur Fitrah terkait dengan sosialisasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025, tentunya kami juga menyampaikan bahwasanya rangkaian acara akan juga diisi oleh para speaker, termasuk juga para narasumber. Di antaranya akan mengisi adalah Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Dr. Sardi Effendi SPD MM. Dilanjutkan akan ada sosialisasi dan simulasi musyawarah pembentukan P3SRS oleh Ketua Korwil Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Ali Sabana Esos CHT. Dilanjutkan akan ada pemaparan materi dari Kasubdit Bina Pelaku Usaha yang akan menyampaikan, yakni Bapak Manda Mahyus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, selama acara berlangsung, kami mengajak kepada hadirin untuk bisa mengikuti rangkaian acara seminar dan sosialisasi ini penuh dengan fokus, karena tentunya ini demi kebaikan kita bersama dalam mengelola atau dalam pengelolaan rumah susun, apartemen, kondotel milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang berkelanjutan. Kami akan pantau terlebih dahulu kepada tim operator. Apakah Bapak Fitra sudah siap untuk bisa menyampaikan sambutan? Baik, hadirin sekalian berbahagia, mari kita simak sambutan sekaligus sosialisasi yang akan disampaikan oleh Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Republik Indonesia, Bapak Insinyur Fitrah Nur MSI. Kami mohon kesediaan dan berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dikarenakan ada kendala teknis, kami akan alihkan acara berikutnya. Untuk itu sambil menantikan sambungan layanan Zoom meeting dengan Bapak Dirjen, mari sama-sama kita ikuti sambutan Ketua Forum Komunikasi P3SRS Korwil Jawa Barat kepada Bapak Haji Ali Sabana Esos CHT. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Dan sebelum saya menyampaikan sambutan, yang saya hormati dari Kementerian PKP diwakili Bapak Dirjen Pak Terampalo yang mengikuti melalui Zoom. Yang saya hormati dari DPRD, insya Allah nanti Ketua DPRD berdasarkan komunikasi akan hadir pada kesempatan hari ini bersama kita. Dari Pak Manda Kasubdit, mewakili Bu Direktur, terima kasih.
Pak Kabid Perkintan Jawa Barat, terima kasih mewakili provinsi. Pak BPPD, Pak Kabid, terima kasih. Pak Tatang, Bu Sekdis PLH di belakang, izin nih. Terima kasih Bu Sekdis. Dari Dinas dan PSP, terima kasih. Dari ada yang terlewat dari Perkintan, udah ada belum Perkintan? Insya Allah nanti juga Pak Sekda akan hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman keluarga besar Kadin Kota Bekasi yang bersama-sama kita untuk menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan perwakilan dari Bank BRI, Mitra P3SR, terima kasih Pak Kepala Cabang dan teman-teman, Ketua P3SR tingkat Kota Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, dan juga Badan Pengelola Manajemen dan juga pelaku usaha pengembangan yang berhadir pada hari ini. Tentu peran hunian rumah susun menjadi tantangan buat bagi kita semua. Ketika pemerintah mempelopori pengadaan 3 juta rumah, artinya tren ke depan pembangunan rumah susun menjadi begitu masif. Tetapi di kondisi ini tentu ada satu masalah yang muncul sampai hari tidak selesai-selesai, di mana telah diatur masalah pengaturan rumah susun dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 dan juga Permen PKP terbaru 4 tahun 2025 udah jelas, udah diatur tentang pengelolaan rusun dan PTKSRS. Tetapi pada konteksnya, apakah aturan itu telah tersosialisasi dengan baik? Tentu butuh waktu. Kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang, pengembang atau mungkin pemilik sampai hari ini ada yang belum selesai dengan PTKSRS karena berbagai macam persoalan. Tentu persoalan-persoalan ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, tidak hanya pemerintahan daerah, tetapi adalah para pemilik penghuni. Ketika persoalan muncul, bangunan mau dibangun mangkrak, yang dirugikan siapa? Konsumen. Di mana peran pemerintah? Ketika telah selesai dibangun, ada aturan undang-undang dan permen harus menyerahkan kepada para pemilik dan penghuni. Di mana peran pemerintah? Di mana peran legislatif? Tentu karena P3SS adalah amanat undang-undang, tentu kan punya ada sanksi. Maka dari itu saya berharap dari Kementerian PKP bersama legislatif, tolong kita dipandu, diarahkan, di-guide, sehingga konflik-konflik itu bisa diminimalisir ke depan. Karena ada beberapa pertanyaan ke saya. Dia bilang, apakah mungkin pemilik bisa mengelola apartemen? Mereka tidak punya skill, mereka tidak punya keahlian, mereka tidak punya sertifikasi dari pelaku pembangunan. Terus pemilik, apa iya pemilik bisa melakukan itu semua? Tentu itulah proses waktu mungkin yang membutuhkan itu. Karena kalau kita berkaca benchmark ke Malaysia, Singapura, ternyata warga bisa kelola dengan menunjuk badan pengelola. Karena kalau kita melihat terkait dengan proses transisi dari pengembang ke pemilik, itu kan ada masa transisi penyerahan pengelolaan apartemen ke warga. Tetapi pada prakteknya ada yang sudah 5 tahun atau 10 tahun belum berhasil. Atau setelah dibentuk warga yang muncul adalah konflik. Nah di sini kan harus dicari benang-benang apa sih solusinya, sehingga warga sebenarnya bukan warga yang kelola, tapi warga menunjuk atau membentuk badan pengelola yang profesional untuk mengelola apartemen tersebut. Karena jelas di aturan Permen PKP bukan warga yang kelola, tetapi badan hukum, badan usaha. P3SS ada entitas hukum, diamanatkan undang-undang, diamanatkan di Permen PKP. Artinya kan harus jalani. Jadi pengembang tidak bisa berjalan sendiri, pemilik pun tidak berjalan sendiri, jadi mereka harus ada kerjasama yang sinergis sehingga pembentukan P3SRS bisa berlangsung dengan baik. Nah tentu proses-proses ini perlu pengawalan dari kita semua, dari para developer, pengembang, pengelola. Ayo sama-sama kita sukseskan program pemerintah di mana keterbatasan lahan hunian vertikal menjadi alternatif hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik khusus sederhana maupun khusus komersial. Nah, pada hari ini sosialisasi ini saya berharap mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama menafsirkan aturan tidak sepotong-sepotong. Karena aturan demi aturan itu tentu harus ditafsirkan secara komprehensif.
Ada beberapa persoalan yang muncul yang pernah diskusi dengan saya. Bang, di tempat kita ketika mau pemilihan syaratnya harus punya sertifikat minimal 3 tahun. Masa pas waktu dia pegang udah balik nama ke dia. Ada yang satu lagi, Bang, di syaratnya itu dia harus S1. Ada lagi syaratnya dia harus S1 terus punya sertifikat, dan yang lainnya ditambah lagi harus punya surat catatan dari kepolisian, terus punya sertifikasi building. Padahal di dalam Permen PKP tidak diatur terkait dengan syarat dan kriteria pengurus P3SRS. Kalau kita melihat terkait dengan alas hak milik ya, alas hak, kan kalau ini kan dibatasi ke PPJB nggak boleh. Padahal di Permen PKP itu jelas bahwa panitia pengurus yang memiliki AJB atau sertifikat sarusun atau PPJB punya hak yang sama untuk menjadi pengurus atau menjadi anggota. Jadi tidak ada dikotomi, jangan sampai teman-teman semuanya ada berapa tempat di tempat lain. Oke, PPJB nggak boleh. Padahal gugatan di MK tahun 2015 sudah menjelaskan bahwa setiap warga negara yang melakukan transaksi atas rusun atau mungkin tanah, ketika mereka menjual ada di hadapan notaris atau pejabat berwenang dan lunas, dan dia punya hak atas itu. Nah, dasar itu menjadi poin penting kita melakukan program sosialisasi bahwa mereka yang punya PPJB sama berlaku dengan sertifikat atau AJB. Nah, jadi kita tuntas di sini supaya setelah kita pulang dari sini kita bisa memahami apa sih Permen PKP, apa sih Permen PKP. Betul nggak Bapak Ibu semua? Semangat pagi? Pagi luar biasa. Kita harus semangat, jangan terlalu tegang. Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa sebut satu persatu, di sini dari Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan juga saya undang juga ada perwakilan dari DKM, karena di rusun apartemen itu selalu identik sama negatif. Makanya di Kota Bekasi ternyata ada contohan yang juga didukung oleh FKUB sama MUI, itu DKM Garis Terpoint, coba membangun image positif supaya rusun itu orang itu nyaman. Jangan datang ke rusun seolah-olah baju kurang bahan. Nah, jadi dengan adanya DKM atau mungkin rumah ibadah, supaya stigma negatif itu bisa perlahan-lahan dikurangi. Dan juga saya berharap dari pemerintah daerah ada beberapa korelasi yang berkelanjutan yang menjadi tantangan daripada hunian vertikal apartemen kondotel atau hunian itu terkait dengan perpanjangan SLR. Pasti banyak masalah. Terkait dengan lingkungan pasti ada problem. Terkait juga sekarang ada juga ketika mau mengurus pajak diminta NIB, betul ya? Ada nggak kalau di sini diminta NIB P3SRS? Padahal di dalam Permen PKP P3SRS itu adalah lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha. Kecuali badan pengelola atau manajemen pengelola dia punya NIB. Nah, itu sekilas dari saya. Saya berharap Bapak Ibu semua dengan tidak mengurangi hormat yang tidak bisa disebut satu persatu. Saya akan terima kasih. Semoga pada sore hari ini kita semua bisa menyimak dengan baik. Terima kasih. Selamat mengikuti acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ali Sabana selaku Ketua Forum Komunikasi P3SRS Korwil Jawa Barat atas sambutan dan juga pemaparan terkait dengan persiapan untuk acara kita kali ini, yaitu implementasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Baik hadirin sekalian, nampaknya di layar Zoom sudah bersedia menyapa kita semua yang hadir di ruangan ini. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Fitra Nur MSI selaku Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Republik Indonesia. Untuk selanjutnya Bapak kami persilakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahan terkait dengan Permen PKP nomor 4 tahun 2025 dan izin untuk bisa membuka acara kali ini. Kepada Bapak Insinyur Fitra Nur MSI kami persilakan. Terima kasih dan mewakili beserta
dengan jajaran Kepala Instansi Teknis Pemerintahan Kota Bekasi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok yang hadir di acara ini, dan Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas, serta Ketua Forum Komunikasi Ketiga SRS Korwil Jawa Barat, Bapak Ali Sabana. Terima kasih Pak Ali dengan menginisiasi acara ini, serta para pelaku bangunan, pengelola dan ketiga SRS apartemen Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, dan Bapak Ibu para ketua asosiasi pelaku usaha serta Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati yang hadir di acara sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Ketiga SRS Korwil Jawa Barat atas inisiasi dan penyelenggaraan seminar nasional dan sosialisasi peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 4 tahun 2025 tentang pengelolaan rumah susun milik dan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang telah membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, Permen PKP nomor 4 tahun 2025 merupakan amanat turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2011. Jadi ada jarak yang rentang waktu yang cukup besar terkait kenapa aturan ini baru keluar di tahun 2025. Padahal undang-undang usulnya itu sudah terbit di tahun 2011. Ini mungkin ada beberapa hal, mungkin nanti saya akan cerita sedikit. Bapak Ibu sekalian, kami hormati, kita tahu bahwa rumah itu adalah suatu kebutuhan mendasar bagi manusia. Dan beberapa teman juga menyampaikan, rumah adalah sumber peradaban. Kalau kita bicara rumah, ada dua tipe rumah landed dan rumah vertikal. Untuk kota-kota besar seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Jakarta, Surabaya, Medan, Manado, Makassar, dan beberapa kota besar lainnya, setelah kami identifikasi, ada 15 kabupaten kota yang sudah mulai membangun hunian berupa rumah vertikal atau rumah susun atau apartemen. Hidup di rumah susun atau apartemen tidak sama dengan rumah vertikal. Dan di kota-kota besar itu, kalau kita bicara rumah tapak, itu harganya akan sangat mahal karena harga tanah kita tidak bisa mengatur harga tanah karena sangat tergantung dengan pasar terkait harga tanah. Kecuali kalau kita contoh di beberapa negara Eropa, harga tanah itu bisa diatur oleh pemerintah. Seperti di Swedia. Swedia kalau orang ingin beli rumah akan dicek kembali. Mereka sudah punya rumah berapa. Jadi maksimal di sana satu orang itu hanya boleh punya rumah 2. Kalau di kita belum tentu, mungkin Bapak Ibu mungkin ada punya rumah 3, 4 atau sampai 5. Di Belanda, untuk masyarakat atau individual yang ingin menjual tanah, penawar pertama itu adalah pemerintah. Penawar pertama itu adalah pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengatur harga tanah yang tidak akan dimanfaatkan oleh spekulan. Nah, di Indonesia kebijakan itu belum sampai ke sana. Makanya untuk kita bicara rumah tapak di kota itu sangat riskan, terutama adalah untuk masyarakat
yang tidak mampu membeli rumah tapak di perkotaan yang harganya sudah sengaja. Makanya rumah vertikal di perkotaan itu adalah suatu keharusan. Tetapi belum semua bisa mengerti bahwa hidup di rumah vertikal itu tidak sama dengan rumah tapak. Dan terus terang, semua pemerintah daerah pun belum bisa mengatur bagaimana mekanisme hidup di rumah vertikal. Sampai sekarang sejak keluarnya PP Peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025 ini, belum semua daerah yang bisa mengadop di aturan-aturan Perda atau Pergub di Jakarta terkait dengan peraturan ini. Sebagai sejarah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan peraturan PP nomor 4 tahun 2025 ini mulai kami susun di waktu PUPR, di waktu saya masih Direktur Rumah Umum dan Komersial. Yang sangat terlibat yang di dalam penyusunan ini hampir semua daerah. Tapi prioritas kemarin yang kita siapkan itu adalah dilibatkan intens secara terus-menerus setiap minggu, itu adalah pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta merupakan benchmark pembangunan rumah susun atau rumah vertikal yang ada di suatu daerah yang volumenya sangat besar. Makanya hasil permen ini ditandatangan di waktu PUPR dipisah menjadi PU dan PKP, ditandatangan oleh Pak Menteri PKP pada tahun 2025 di awal tahun. Makanya Bapak Ibu sekalian, pasca terbitnya Permen PKP nomor 4 tahun 2025 ini pada bulan April 2025, Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan Kementerian PKP melalui Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen, kita sangat gencar melakukan kunjungan lapangan, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, pengelola, serta pemilik dan penghuni satuan rumah susun guna mensosialisasikan Permen PKP nomor 4 tahun 2025 serta meninjau implementasinya di lapangan hingga 7 April 2026. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen telah mendampingi dan mensosialisasikan Permen PKP nomor 4 tahun 2025 ini secara langsung kepada 42 rumah susun milik seluruh Indonesia, baik fungsi hunian, campuran maupun bukan hunian. Masih banyak rumah susun milik yang belum memperoleh pendampingan dan sosialisasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Untuk itu diperlukan partisipasi dan kontribusi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, forum P3SRS, serta asosiasi pelaku usaha dalam upaya diseminasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025 agar dapat menjangkau seluruh rumah susun seluruh Indonesia. Tapi tentu kami juga menyadari bahwa kemampuan kami di Kementerian PKP tidak akan bisa meng-cover atau mendatangi semua rumah susun vertikal yang ada. Jadi sangat-sangat penting peran pemerintah daerah dan forum komunikasi P3SRS yang ada di daerah masing-masing. Berdasarkan amanat Permen PKP nomor 4 tahun 2025 pasal 92 sampai 95, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki tugas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan rumah susun dan penyelenggaraan P3SRS sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi dalam permen ini kami mendapatkan wewenang dari pemerintah daerah. Kalau di permen sebelumnya, pemerintah daerah tidak bisa memberikan instruksi agar pengembang untuk segera membentuk atau memfasilitasi pembentukan P3SRS. Tapi sekarang pemerintah daerah berwenang itu. Sampai berapa kali perintah, dan juga akan ada nanti
sanksi kepada pengembang yang tidak bisa memfasilitasi pembentukan P3 SRS. Itu ada peraturan ini. Sehingga sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP menerbitkan surat nomor AK 0101/2026 tanggal 2 April 2026 hal implementasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 4 tahun 2025 tentang pengelolaan rumah susun milik dan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun kepada seluruh instansi teknis pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang perumahan di wilayahnya masing-masing dan juga yang memiliki rumah susun milik. Sehingga melalui surat tersebut kami menghimbau Bapak Ibu Kepala Dinas untuk segera menyebarluaskan informasi dan mendorong pelaksanaan sosialisasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025 kepada seluruh apartemen rumah susun milik terbangun di wilayahnya. Jadi melakukan pendataan apartemen atau rumah susun milik terbangun, pembentukan dan pencatatan P3 SRS, serta pengelolaan apartemen rumah susun milik kepada seluruh wilayah dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah pusat. Jadi peran pemerintah daerah sangat sentral dalam hal ini untuk implementasi ke bawah terkait dengan aturan Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Hal lainnya adalah menyusun atau menyesuaikan peraturan tingkat daerah yang mengatur tentang pengelolaan apartemen atau rumah susun milik serta pembentukan P3 SRS dengan pendekatan substansi antara lain. Jadi ada beberapa hal yang kita sudah atur. Pertama adalah pembentukan P3 SRS, baik pembentukan pertama kali yang difasilitasi pelaku pembangunan maupun pergantian kepengurusan. Yang kedua, mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dan aduan masyarakat. Di tahun-tahun yang lalu, di waktu masih di PUPR, kita tidak punya jalur kalau itu ada sengketa yang tidak bisa diselesaikan. Kita tidak punya solusi lain. Tetapi sekarang kita membuka peluang untuk itu bahwa itu bisa dibawa ke pengadilan. Tetapi itu adalah wewenang dari P3 SRS-nya atau 2 pihak atau 3 pihak yang bersengketa di dalam. Nanti pengadilan akan memutuskan apa yang terbaik di sana. Kemudian mekanisme pengawasan penyelesaian sengketa dan aduan masyarakat, tata cara pengenaan sanksi dan penegakan hukum ini juga sudah kita atur di permen ini. Kalau di permen sebelumnya kita tidak mengatur sampai sini, serta anggaran rumah tangga. Jadi kami juga sudah menyiapkan draft minimal anggaran rumah tangga yang harus. Di waktu di PUPR, saya sering menangani permasalahan apartemen. Ada contoh begini, saya tidak sebutkan kabupatennya. Ada anggaran rumah tangga disiapkan oleh P3 SRS, di dalamnya itu bunyi gini. Karena apartemen itu banyak juga keuntungannya bisa untuk usaha, seperti sewa untuk pembangunan BTS itu ada, kemudian sewa untuk ATM itu juga ada. Di anggaran rumah tangga di rusun kabupaten tersebut dibunyikan bahwa pengurus mendapatkan bagian dari usaha apartemen atau rumah susun sebanyak 40%. Padahal harapan kita sebenarnya, kalaupun ada hasil usaha dari penggunaan apartemen atau rumah susun, itu bisa digunakan untuk mengurangi IPL bagi penghuni atau pemilik rumah susun. Kemudian selanjutnya di IDRT tersebut juga ditambahkan setiap pelaksanaan rapat yang dilaksanakan P3 SRS, pengurus P3 SRS mendapatkan transportasi minimal 750.000. Itu bunyi di IDRT. Pertanyaan saya adalah di waktu itu, kenapa IDRT ini bisa disetujui?
Dan banyak kasus lain yang terjadi hampir sama. Setelah kami cek, ternyata dari 100% penghuni rumah susun, 60% minimal itu adalah penghuni atau pemilik yang apatis. Jadi penghuni pemilik yang tidak ingin terlibat atau tidak ingin mau tahu sama sekali terkait dengan pengelolaan rumah susun. Sehingga apapun yang dilakukan yang berinisiatif terkait dengan itu, ya udah berjalan saja. Kemudian setelah ada kenaikan IPL, baru semuanya itu, baru ngecek ADRT-nya. Sehingga baru semuanya protes. Baru kemudian kasus keluar, baru laporan masuk ke kami. Nah, menyangkut hal-hal tersebut, sehingga kami mencoba memaksimalkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Tapi tentu apa yang kita siapkan ini belum tentu sempurna 100%, tetapi minimal sudah bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di masa peraturan menteri yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan pasal 9 Permen PKP 04 pada saat peraturan baru ini berlaku, mekanisme pelaksanaan pemilihan pengurusan ketiga SNS pada pergantian pengurusan yang akan terakhir wajib mengikuti ketentuan Permen PKP nomor 4 tahun 2020. Tidak lagi mengikuti ART dan peraturan tingkat daerah. Supaya ART yang lama seperti saya sampaikan tadi itu tidak lagi ada, tidak lagi diikuti, sehingga menguntungkan pengurus yang sebelumnya. Tapi kalau ART sebelumnya bagus, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kebanyakan ART yang ada sekarang itu adalah ART yang hanya menguntungkan pengurus. Nanti diambilin lagi. Penyesuaian ART dilakukan oleh pengurus ketiga SNS dan disahkan bersama dengan proses musyawarah pemilihan pengurus dan pengawasan ketiga SNS baru dengan tetap berpedoman pada Permen PKP nomor 4 tahun 2020. Kepengurusan ketiga SNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Permen PKP nomor 4 tahun 2025 tetap melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya sampai masa pengurusan berakhir. Pada rumah susun yang belum diterbitkan dan dialihkan akta jual beli yang telah terdapat kepengurusan ketiga SNS yang ditetapkan sebelumnya berlaku Permen PKP, maka kepengurusan ketiga SNS dilakukan penyesuaian jadi pengurusan ketiga SNS bersama. Ketiga SS yang telah dicatatkan oleh stasiun teknis sebelum melakukan berlakunya Permen PKP nomor 4 yang dibentuk pada rumah susun milik yang memiliki fungsi bukan hunian, pergantian pengurus dilakukan berdasarkan Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Bagi pemilik yang telah memiliki SHM Salusun pada rumah susun milik yang memiliki fungsi bukan hunian, tempat kegiatan usaha serta kondotel, kantor, pertokoan, pusat perbelanjaan dan lain-lain, maka pelaksanaan pengelolaan rumah susun milik dan pembentukan ketiga SNS mengikuti ketentuan berdasarkan Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Pemerintah daerah segera memproses pengesahan pertelaan bagi rumah susun milik yang memiliki fungsi bukan hunian, sebagaimana proses pertelaan pada rusun milik fungsi hunian. Selain ketiga SNS, ada hal lain yang menjadi terlambatnya pembangunan masif untuk apartemen, khususnya adalah untuk masyarakat program Sebaru. Kenapa? Karena untuk pertelaan, saya nggak tahu juga masalahnya di mana. Tapi yang menjadi dasar keluarnya sertifikat hak milik rumah susun itu adalah pertelaan. Di aturan yang ada sekarang, pertelaan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jadi setelah SLF dikeluarkan, kemudian mulai dilakukan proses pertelaan. Proses pertelaan selesai, itu disampaikan ke RT BPN sehingga dikeluarkan SHM Salusun. Permasalahan sekarang adalah pertelaan ini lambat sekali. Sebagai contoh yang di Kalibata City, ada beberapa teman kemarin menyampaikan ke saya, di Kalibata City
SHM seharusnya keluar setelah 10 tahun. Apartemen atau rusun yang ada di Cawang, yang di belakang UKI, itu dibangun juga di waktu Menpora yang lama. Sampai sekarang belum keluar SHM seharusnya. Mungkin Bapak Ibu pemerintah daerah atau penghuni dan pemilik satu rumah susun yang ada, coba pertanyakan ke pengembang. Kenapa SHM seharusnya sampai sekarang belum keluar? Apa masalahnya? Rata-rata masalahnya adalah pertemuannya belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi mungkin ada beberapa PR dari pemerintah daerah untuk bagaimana membantu memasifkan pembangunan rumah susun di daerah masing-masing, karena rumah susun merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah solusi hunian di perkotaan. Pada usul milik yang telah terbangun pada saat Permen KP 25 berlaku yang dibangun secara bertahap dalam suatu kawasan pada satu bidang tanah bersama, pembentukan ketiga akses dilakukan pada satu bidang tanah bersama. Jadi ini kami siapkan juga solusinya. Umpamanya dia punya 20 hektar yang akan membangun sekitar 20 tower atau 25 tower. Mereka pasti tidak bangun secara keseluruhan. Bangun secara bertahap. Bangun 2 dulu atau bangun 1 dulu. Nah, di aturan kita memang di dalam satu tanah bersama itu sudah satu pengurus ketiga akses. Solusinya bagaimana? Kalau pengembang punya tanah yang besar dan bangun secara bertahap, dibagilah tanah itu menjadi beberapa sertifikat. Bagi 2 tahun dulu, bagi 2 tahun ketiga saya sendiri, 2 tahun ketiga saya berikutnya. Untuk pemeliharaan fasilitas umum di kawasan, nanti ada forum dari ketiga SRS yang ada yang di beberapa tower tersebut. Nah, ini yang dihitung secara ekonomi nanti kebutuhannya berapa untuk pengelolaan kawasan, sehingga bisa dibagi di semua tower terkait dengan pengelolaan kawasannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah daerah sekali lagi harus berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, konsultasi dan fasilitasi serta mediasi dan pengawasan rutin dan insidental ke seluruh lokasi rumah susun milik terbangun dalam hal pembentukan ketiga SRS, penggantian pengurusan ketiga SRS dan pengelolaan rumah susun milik. Kami punya layanan pengaduan namanya benar berkabel. Bantuan edukasi dan asisten ramah perlindungan konsumen perumahan. Nomor WA-nya 08 185 kali 911. Pengaduan yang paling banyak selain masalah jual beli, masalah serah terima, baik itu rumah tapak kamar rumah susun. Yang keduanya adalah terkait dengan pengelolaan rumah susun. Pertanyaan kita waktu sekarang ini adalah kenapa rumah susun yang ada di Medan, yang ada di Surabaya, yang ada di Bekasi, dan beberapa Jakarta pun bersurat pengaduannya itu adalah kita, ke pemerintah pusat. Pertanyaan kita adalah kenapa tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah? Padahal proses perizinan semuanya ada di pemerintah daerah. Tetapi kalau ada masalah, semuanya pemerintah pusat. Kita tidak menafikan bahwa kita tidak akan menangani, tidak. Kami selalu pasti menangani. Tanya ke Pak Manda yang ada di sana, atau ada direktur yang ada di sana. Setiap 1 minggu pasti mereka keliling untuk menyelesaikan melakukan sosialisasi
ke apartemen-apartemen yang ada di sekitar Jabodetabek, atau berapa kali mungkin ke Medan dan Surabaya. Pertanyaan kita adalah, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Berarti ada yang salah di sini. Jadi makanya kami sangat berharap bahwa ada penjenjangan. Jadi kalau ada masalah di daerah tersebut, lakukan pemerintah daerah. Karena mekanismenya kita sudah siapkan. Kalau tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah, masuk ke pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan mana yang benar dan mana salah. Jadi ini mungkin yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sehingga pelaksanaan sosialisasi ini kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama adalah daerah-daerah atau kabupaten kota yang sudah memiliki rumah susun atau apartemen di daerah masing-masing. Peran pemerintah sangat sentral dalam hal ini, karena kalau tidak ada peran pemerintah daerah, peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025 ini tidak akan bermanfaat secara maksimal. Kalau diharapkan semua masalah sosialisasi, penyelesaian masalah, memfasilitasi pembentukan PDSNS, semua dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita tidak akan berjalan lebih maju, dan pengembang atau pelaku usaha juga akan berpikir kembali bahwa pembangunan rumah susun ini merupakan masalah di waktu pembangunan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama agar sosialisasi yang dilakukan terkait dengan PDSNS ini bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, pemilik atau penghuni rumah susun, forum komunikasi PDSNS di Koridor Jawa Barat, serta Bapak Ibu sekalian bisa sekali lagi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Bapak Insinyur Fitrah Doremesi, atas pemaparan dan juga sambutan. Izin Bapak untuk bisa membuka acara, mohon berkenan untuk bisa diarahkan kepada Pak Fitrah untuk bisa secara simbolis membuka seluruh rangkaian acara seminar dan sosialisasi Permen PKP nomor 4 tahun 2025 di Kota Bekasi. Baik, nampaknya kondisi Bapak Ibu sekalian mungkin akan dilanjutkan kembali sesi berikutnya dengan kami mengundang kepada yang mewakili dari panitia untuk nantinya menyerahkan beberapa plakat. Mohon berkenan Pak Haji Ali Sabana SOCHT untuk bisa maju terlebih dahulu naik ke atas panggung. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Andi Parulian selaku Kabid Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bekasi, mewakili Bapak Wali Kota Bekasi untuk menerima plakat penghargaan. Mohon berkenan kami persilakan sekaligus selamat datang kami ucapkan. Kami juga mohon berkenan mengundang kepada Bapak Manda Mahyus selaku Kasubdit Bina Pelaku Usaha Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Sekdis Lingkungan Hidup Kota Bekasi, mohon berkenan Ibu untuk bisa maju ke depan. Pak Haji untuk bisa menyerahkan. Ini simbolis ya dari kementerian, nanti peserta pun dapat sertifikat tapi versi digital, nanti tanda tangan dari kementerian. Ya, nanti tolong namanya dilengkapi,
juga supaya nanti nggak salah ya. Jadi semua peserta dan juga ini ada bentuk apresiasi dari Kementerian PKP dan P3SRS, peserta semua berhak sertifikat penghargaan atau sosialisasi hari ini. Baik, terima kasih. Kami informasikan bahwa seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat kegiatan seminar pada kali ini, termasuk kegiatan seminar dan sosialisasi. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang merasa namanya belum dilengkapi di meja registrasi, kami mohon nanti saat break sejenak kami berikan kesempatan untuk bisa melengkapi nama Anda semua. Selanjutnya kami persilakan Bapak Aji selaku penyelenggara acara dan juga Ketua Forum P3SRS Jawa Barat dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Kadin Kota Bekasi untuk bisa menyerahkan beberapa sertifikat dan juga plakat untuk para narasumber dan juga tamu yang hadir, diantaranya dari distrik kami di Dinas Pemukiman dan juga Perumahan Jawa Barat. Ya bagus, satu lagi. Perwakilan peserta. Baik hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk momen kali ini sebagai menjadi salah satu simbol untuk kebersamaan kita dalam mengelola hunian vertikal sebutannya, seperti apartemen, rumah susun dan juga sejenisnya. Kita foto bersama. Oke. Terima kasih. Baik, seluruhnya Bapak Ibu izin untuk kita abadikan fotografer ada di atas panggung. Seluruh peserta kami mohon untuk berjita ji ca 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 yim 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 tulah toleh. Suaranya tonji tonji ca 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 yim 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 tulah toleh. Hafal ya? Tepuk tangan dulu dong. Cuma ada challenge-nya, Bapak Ibu harus makin cepat. Siapa yang bisa, maka yang menang bakal dapat buku ya. Mana bukunya? Bukunya udah ada belum? Coba boleh maju ke depan satu. Iya. Bisa Pak? Dari Cinere. Nih, ini buku tentang Peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025. Berarti kurang lebih tentang pembahasan peraturan nomor 4-nya ya. Ada yang mau buku ini dari perwakilan apartemen? Ada yang mau? Coba kalau gitu sekarang suaranya lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Tonji, tonji. Suaranya. Yim. Saya tandain yang suaranya lagi. Tonji, tonji. Semuanya. Ca, ca, ca. Yim. Tulah toleh. Makin cepat. Tonji, tonji. Ca, 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 ca. Yim. Tulah toleh. Tonji, tonji. Ca, 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 ca. Yim. Tulah toleh. Cepat. Tonji, tonji. Lagi. Ca, 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 ca. Yim. Tulah toleh. Tonji, tonji, tonji. Ca, 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 ca. Yim. Tulah toleh. Terakhir lebih semangat. Tonji, tonji. Suaranya. Yim. Tulah toleh. Lagi. Caca.
pakai baju biru juga semangat, perwakilan dari apartemen mana Pak? Maju sini satu orang. Baik, Bapak kita mau bagikan buku sekaligus nanti diisi ya. Baik. Coba lagi Pak semangatnya lagi tadi. 1, 2, 3, 4. Satu apartemen lagi deh. Ibu, satu meja ini beda apartemen. Oh boleh. Tadi meja ini paling semangat. Sini silakan. Perkenalkan, nama saya John Rijal Sibagaria. Saya dari konsultan NAI Indonesia. Kebetulan mengelola Cinere Blue Suite yang ada di Depok. Kata orang Jakarta coret, Jakarta coret ya. Paspor Jakarta coret ya Pak ya. Jakarta coret. Nah, tepuk tangan dong, ini ternyata tamu Tapi sudah masuk Depok, Jawa Barat. Terima kasih Pak. Berikutnya Ibu silakan perkenalan dari apartemen mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wayan Andriani. Saya dari pengawas P3CS Center Point Apartemen. Keren. Berikutnya silakan. Selamat siang semuanya. Saya Emma Maryani. Kebetulan alamatnya di Center Point Apartemen, tapi saya memakai unit di Springlek Sumarekon. Springlek Sumarekon. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan Pak. Saya dari PT Aki Persada Properti Baik. di Bekasi Jadwal. Dari pengembang ya Pak ya. Silakan Ibu. Semangat pagi semua, saya Julia dari pengurus P3SS Kemang View Apartemen. Oh udah ada pengurusnya ini ya. Sudah dong. Keren, tepuk tangan. Udah punya bukunya belum Bu? Ya, bukunya? Udah punya bukunya? Belum ya? Mau bukunya? Mau. Kasih bukunya. Sekarang satu lagu, dua paragraf ya. Tadi tonji. Ayo semuanya ikutan lagi sambil saya lihat siapa berikutnya yang dapat. 1, 2, 3. Tonji semua. Caca, ini telah toleh. Lagi Pak. Tonji, caca, ini telah toleh. Tepuk tangan dong. Pak Manda izin Pak, mewakili dari Kementerian PKP Pak untuk menyerahkan buku ini. Nanti ibu-ibu sama bapak yang sudah mendapatkan buku mohon untuk menulis biodatanya ya Pak ya. Silakan. Kami persilakan bukunya untuk diserahkan terlebih dahulu. Iya, silakan dibagikan. Nah, 5 apartemen, pengembang dan juga pengurus P3 SRS sudah ada yang dapat bukunya. Tinggal 20 buku lagi. Syaratnya ikuti seminar ini dan termasuk nanti ikuti ice breakingnya. Foto bersama. Ini Pak, ini peraturannya se-Indonesia kan ya Pak ya? Oh, se-Indonesia. Baik, silakan ditunjukkan bukunya Pak Haji, ikut foto Pak Haji. Pak Haji ikut foto, silakan. Nah, ini ketua kita, Korwil Jawa Barat. Ibu bapak yang sudah mendapatkan buku kami persilakan bergeser ke sebelah sini. Bapak ibu silakan. Baik, Azhar ini boleh digeser lagi. Mau diisi terlebih dahulu. Iya. Nampaknya semua peserta sudah bersiap-siap ya untuk. Oke Bapak Ibu semua, sistem aturannya adalah nanti dari narasumber akan memaparkan materi. Setelah selesai peserta boleh bertanya, nanti kita atur sistem pertanyaan per 1 menit 3 pertanyaan. Tetapi sebutkan nama, apartemen, dan langsung ke pertanyaannya. Jelas ya aturannya? Oke, untuk memaksimalkan waktu, kami persilakan Pak Manda untuk memaparkan materi terkait dengan sosialisasi Permen PKP 4 tahun 2025 tentang pengelola dusun milik dan P3SS. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Sabana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon perkenalan diri, nama saya Manda, untuk menyampaikan materi yang sudah Bapak Ibu tunggu-tunggu ini, adalah materi mengenai ketentuan peraturan Menteri PKP
RKUHP Perumahan Kawasan Permukiman nomor 4 tahun 2025 tentang pengelolaan rumah susun milik dan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau yang kita sebut PPP SRS. Jadi Pak Ali kemarin sempat kontak kami, Pak, nih rata-rata di Kota Bekasi ini belum tahu apa itu P3 SRS atau PPP SRS, barang apa itu, jenis binatang apa ini P3 SRS, kenapa harus ada, bagaimana cara membentuknya, apa tugas dan tanggung jawab dari P3 SRS. Ini yang akan coba kita bahas, gitu ya, akan kita sampaikan. Saya tidak akan menyampaikan pasal per pasal karena buku peraturan itu isinya seratusan pasal, gitu ya, mungkin akan sangat membosankan, tapi kita sudah siapkan materi yang mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk disimak nantinya. Saya izin berdiri, Pak Ali. Next. Kita coba awali dengan pengertian rumah susun milik, ya. Ada beberapa jenis rumah susun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Ada 4 jenis rumah susun, Bapak Ibu perlu tahu ya. Ada rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Masing-masing karakternya berbeda. Yang rumah susun umum ini hanya diperuntukkan untuk kita sebutnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Bentuk penguasaannya ada 2. Rumah susun umum untuk sewa, kita sebutnya itu rusunawa. Kalau rumah susun umum milik itu untuk MBR, kita sebutnya rusunami. Ya. Lalu ada rumah susun khusus dan rumah susun negara. Rumah susun khusus ini hanya untuk kebutuhan khusus, umumnya juga sewa, tidak untuk dimiliki. Dan rumah susun negara itu untuk kepentingan ASN, TNI, dan Polri. Sama, ini juga tidak untuk dimiliki. Dia sifatnya sewa. Karena sumber pembiayaannya dan dibangun dari APBN atau APBD. Tidak perlu P3 SRS di sini. Sementara yang terakhir adalah rumah susun komersial. Ini dibangun oleh pelaku pembangunan untuk dijual, ya, untuk dimiliki. Di sana baru ada namanya P3 SRS dengan bukti kepemilikan SHM SRS. Next. Lalu bagaimana ilustrasi rumah susun? Ini penting ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Rumah susun itu adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan 3 kepemilikan bersama, yaitu bagian, benda, dan tanah bersama. Ini gambarnya. Ini adalah rumah susun, contoh ya. Lalu ada satuan unit yang Bapak Ibu miliki, unit kamar, unit huniannya, itu terbit SHM. Ini berdiri di atas sebidang tanah bersama, warna hijau ini. Jadi satu bangunan ini beserta prasarana-sarananya berdiri yang disebut dengan tanah bersama. Lalu ada namanya bagian bersama. Bagian bersama nih, bagian yang menjadi satu kesatuan dalam struktur bangunan. Ada lobby, ada lift, ada ini ruang bersama, ruang pertemuan, itu disebutnya dengan bagian bersama. Sementara ada namanya benda bersama. Benda bersama ini di luar dari struktur bangunan. Lapangan parkir, kolam renang, taman, itu disebut sebagai benda bersama. Jadi dalam satu lingkungan rumah susun milik, Bapak Ibu selain memiliki unit hunian yang bersertifikat tadi, Bapak Ibu juga memiliki secara bersama-sama, secara kolektif dengan kepemilikan penghuni yang lain, itu adalah bagian, benda, dan tanah bersamanya. Jadi Bapak Ibu punya porsi, istilahnya punya saham kepemilikan atas lapangan parkir, kolam renang, lobby, maupun gedung pertemuan. Next. Ini ada contoh apartemen dan kondotel, ya. Perlu kami sampaikan di sini, kalau apartemen itu perlu ada namanya P3 SRS, wajib adanya P3 SRS untuk mengelola benda, bagian, dan tanah bersamanya. Sementara untuk kondotel, kalau di Bekasi mungkin ada, di Bandung sudah ada itu. Ada selain P3 SRS ada namanya
unit pengelola unit itu disebut dengan operator. Jadi ada Swiss Hotel, ya Swiss Bell, ada Art Hotel. Itu dia mengelola unit yang Bapak Ibu miliki untuk disewa-sewakan, untuk dijual belikan. Dua-duanya sama memiliki bentuk penguasaan atas asetnya adalah SHM SRS. Jadi diperjualbelikan dengan konsep strata dulu kalau bahasanya pengembang. Jadi Bapak Ibu punya namanya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Berikutnya, ini gambaran mengenai kondotel. Ada yang kita sebut dengan kondominium hotel. Ya, ini percampuran antara apartemen, ya, yang sifatnya dia hunian dengan hotel. Namun diperjualbelikan dengan cara strata title, terbit SHM Sarusunnya. Ya, disebutlah dia kondotel. Fungsinya dia bukan hunian, tidak untuk tempat tinggal, tapi akomodasi. Lalu memiliki juga pertelaan, ada pemisahan antara bagian benda dan tanah bersamanya. Umumnya unit digunakan untuk investasi. Dipasarkan dengan konsep strata title dan terbit juga SHM SRS. Dia memiliki P3 SRS dan ada juga namanya badan pengelola. Yang terakhir juga dioperasikan oleh operator. Contoh misalnya kalau Ibu pernah ke Puncak itu ada namanya kondotel Le Eminence. Le Eminence itu hotel, tapi dia pasarkan dengan strata. Waktu itu brosurnya miliki hotel yang bisa memiliki sertifikat hak milik. Jadi kita bisa berinvestasi membeli unit hotel gitu ya, yang dioperasikan oleh kita sebut sebagai operator. Berikutnya, ini untuk kondotel sama, dia ada benda, bagian dan tanah bersamanya. Unit pribadi ini sama dengan pemilik apartemen, kepemilikannya individu terbit SHM. Untuk benda, bagian dan tanah bersamanya diuraikan dalam pertelaan. Dan ini menjadi objek yang dikelola oleh badan pengelola. Sementara yang unit pribadi ini dikelola oleh operator. Lalu bagaimana menggambarkan kepemilikan unit individu dengan kepemilikan unit bersama? Jadi disebut sama Pak Dirjen di awal, ada yang disebut dengan pertelaan. Pelaku pembangunan saat pertama kali merancang pembangunan apartemen atau kondominium atau kondotel pasti dia membuat namanya pertelaan. Pertelaan ini adalah gambar dan uraian. Gambarnya seperti ini, gitu ya. Gambarkan dari rencana tapak pembangunannya apartemen atau kondotel, dan ada uraiannya tentang tadi letak dan besaran dari benda bagian dan tanah bersamanya. Contoh, misalnya dalam gambar ini terlihat ada benda bersama yang ditandai dengan warna biru. Jadi ini adalah benda bersama. Ya. Lalu ada bagian bersama yang ditandai dengan warna pink atau merah. Ini yang melekat pada struktur bangunan. Ya, lobi area depan itu adalah bagian bersama. Dan ada bagian persorangan yang Bapak Ibu miliki, yang dijual belikan oleh pelaku pembangunan. Di sini akan terlihat nantinya bahwa lobi itu tidak akan terbit sertifikat. Gedung pertemuan itu tidak akan terbit sertifikat. Ini adalah milik bersama. Bapak Ibu pemilik bisa menggunakan dan memiliki hak untuk memanfaatkan benda dan bagian bersama tersebut. Yang ini yang disebut dengan pertelaan. Kata kunci dari pertelaan ini nanti akan dituangkan dalam rumus perhitungan yang disebut dengan NPP. NPP ini adalah nilai perbandingan proporsional. Bahasa sederhananya kalau dalam sebuah perusahaan ini adalah kepemilikan sahamnya Bapak Ibu dalam sebuah apartemen. Jadi ketika dibagi secara proporsional nanti Bapak Ibu tuh memiliki saham sebesar 0,00 sekian atas tanahnya, atas bidang tanahnya, atau atas kepemilikan di lobi, di benda bagian bersama. Bapak Ibu juga memiliki saham sebesar 0,00 sekian persen atas kolam renangnya. Melekatlah hak Ibu, termasuk juga kewajiban. Karena lobi, ruang pertemuan, lapangan parkir, taman itu juga perlu dirawat, wajib untuk dipelihara. Itulah nantinya mengerucut ke sebuah perhitungan untuk penentuan iuran pengelolaan lingkungan atau yang kita kenal dengan IPL. Berikutnya, nah ini nilai perbandingan proporsional ini dihitung pertama kali oleh pelaku pembangunan dulu berdasarkan luasan, tapi sejak 2011
NPP ini dihitung berdasarkan harga unit sarusun yang Bapak Ibu beli pertama kali, yang dibagi dengan total harga seluruh unit sarusun, lalu dikalikan dengan 100%. Makanya tadi saya bilang ada kepemilikan saham Ibu sebesar 0,769. Ini didapat dari harga unit yang Ibu beli, misalkan harga 500 juta, dan harga total dari apartemen tersebut adalah 65 miliar, ya, dikali 100%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kepemilikan saham sebesar 0,769%. Melekatlah hak dan kewajiban Ibu pada rumah susun tersebut sebesar 0,765%. Ini akan tertuang nanti dalam akte pemisahan, akte pertelan, dan juga di SAM SRS yang Bapak Ibu mungkin sudah miliki atau yang akan Ibu pegang nantinya, ada di bagian lembar next. Ini dia nih. Kalau yang sudah terbit SAM SRS nanti dicek, ada kolom namanya di sini nilai perbandingan proporsional. Ini di buku sertifikat Bapak Ibu nanti dicek, ada di situ besarannya 0,0 sekian persen. Itu adalah besaran nilai NPP. Jadi untuk dasar menghitung IPL, untuk hak Ibu melakukan memanfaatkan, ya, ada hak suara juga melekat pada NPP ini. Berikutnya, lalu masuk ke substansi kepembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Next. Yang disebut dengan P3SRS ini adalah perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Ini adalah badan hukum nirlaba. Ya, berdasarkan undang-undang, P3SRS ini adalah badan hukum yang bentuknya perkumpulan. Dia bukan pelaku usaha, dia tidak punya izin usaha, ya, dia bukan perusahaan. Dia adalah badan hukum perkumpulan yang sifatnya nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan, ya. Karena tugas dia dan tanggung jawab dia adalah mengurus kepentingan bersama tadi. Ada benda, bagian, dan tanah bersama yang berada dalam satu lingkungan apartemen yang harus dipelihara, yang harus dijaga, yang harus dirawat supaya seluruh pemilik, gitu ya, terjaga asetnya. Kita tentunya tidak ingin tamannya berantakan, parkirnya berantakan, gitu, lobi tidak diurus, liftnya rusak, gitu. Itu semua harus dijaga. Nah, yang mengurus kepentingan untuk menjaga benda, bagian, dan tanah bersama tadi dibentuklah dengan sebuah perkumpulan badan hukum yang disebut dengan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Tanggung jawabnya tadi atas pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun. Lalu menciptakan kerukunan antar anggota, ya, membina pemilik dan penghuni, serta menjaga, memelihara secara bersama bagian, benda, dan tanah bersama yang tadi. Pengembang ini punya tugas pada masa transisi, ketika dia melakukan pembangunan, sudah proses penjualan, namun unitnya belum terjual semua. Pengembang itu punya tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, karena P3SRS juga belum terbentuk. Pengembang itu punya tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan rencana pendapatan dan belanja dari pengelolaan. Jadi merumuskan berapa besar IPL-nya, menyusun dan menetapkan rencana sinking fund, ya, menetapkan dan memungut IPL, laporan pertanggungjawaban, melakukan pendataan pemilik dan penghuni, serta melakukan sosialisasi kepenghunian, serta memfasilitasi pembentukan P3SRS. Jadi di beberapa apartemen yang belum terbentuk P3SRS, ini adalah tanggung jawab dari pengembang. Jadi kami himbau pada para pelaku pembangunan atau pengembang yang hadir dalam forum sosialisasi hari ini, yang dimana apartemen yang belum terbentuk P3SRS, di sini kami dorong untuk segera memfasilitasi terbentuknya P3SRS. Setelah terbentuk P3SRS juga punya beberapa amanah dan tanggung jawab, yaitu mengesahkan yang kita sebut dengan akte pendirian, anggaran dasarnya, dan anggaran rumah tangganya. P3SRS akan memilih dan menetapkan ketua pengurus dan ketua pengawasnya. Jadi ada struktur namanya pengurus, ada yang namanya pengawas. Lalu menetapkan anggaran pendapatan dan belanjanya, sama seperti di daerah, di Pemda atau di pemerintah, ada yang disebut dengan APBN-nya. Jadi anggaran pendapatan dan belanja apartemen, ya, untuk pengelolaan selama
1 tahun ke depan. Lalu mengambil keputusan untuk membentuk atau menunjuk pengelola. Jadi P3SRS nanti akan menjadi subjek hukum untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Pengelola siapa yang akan kita tunjuk untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan benda bagian dan tanah bersama. Mengesahkan tata tertib hunian serta menetapkan besaran IPL-nya. Jadi ada rumusnya nih untuk menghitung iuran pengelolaan lingkungan untuk menjaga benda bagian dan tanah bersama tadi. Lalu pengelola yang melakukan kontrak kerjasama dengan P3SRS tadi punya tanggung jawab untuk melakukan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan. Nanti akan kami jelaskan apa isinya pengelolaan itu. Lalu melaksanakan pemungutan IPL, mempersiapkan laporan kegiatan, melakukan pendataan dan menegakkan tata tertib hunian. Sementara Bapak Ibu selaku pemilik atau penghuni juga punya tanggung jawab, kewajiban untuk membayar IPL, gitu, karena Bapak Ibu sudah punya unit di sana, gitu kan, dan punya kepentingan untuk menjaga atau memelihara benda bagian dan tanah bersama tadi, maka iuran pengelolaan lingkungan tadi itu merupakan kewajiban yang harus Bapak Ibu tunaikan. Dan Bapak Ibu juga punya hak sebagai pemilik itu. Hak itu untuk memilih dan untuk dipilih sebagai pengurus ataupun pengawas dalam perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau P3SRS. Jadi Bapak Ibu bisa mencalonkan diri atau Bapak Ibu bisa memilih seorang dari wakil para pemilik untuk duduk sebagai pengurus ataupun pengawas P3SRS. Berikutnya, ini adalah kewajiban pada masa transisi. Jadi kami perlu himbau kepada para pelaku pembangunan, setelah pelaku pembangunan melakukan serah terima unit pertama kali, jelas sudah dilaksanakan untuk proses pembentukan P3SRS. Persiapan dilakukan dengan sosialisasi, pendataan dan pembentukan yang disebut dengan panitia musyawarah. Panitia musyawarah ini ibaratnya seperti KPU-nya yang akan menyelenggarakan pemilihan pengurus dan pengawas dalam sebuah apartemen, ya. Musyawarah akan dilaksanakan oleh panitia musyawarah dengan target itu adalah menjaring dan memilih pengurus dan pengawas serta pengesahan dalam ADART. Lalu ketika P3SRS terbentuk, ya, ada kondisi di mana ketika AJB masih di bawah 25%, itu dibentuklah yang disebut dengan pengurus bersama. Jadi pelaku pembangunan ada wakil dalam kepengurusan P3SRS. Karena pengurus bersama ini ada 5 kursi, ya, ada ketua, sekretaris, bendahara dan 2 ketua bidang pemuda dan bidang pengelolaan. Maka komposisinya 3 dari wakil pemilik dan 2 dari wakil pelaku pembangunan untuk duduk dalam struktur yang kita sebut dengan pengurus bersama. Setelah AJB sudah mencapai di atas 25%, barulah dibentuk pengurus definitif yang wakilnya seluruhan dari para pemilik, tidak ada lagi pelaku pembangunan di sana. Oke, berikutnya ini alur untuk permohonan fasilitasi. Ketika nanti pelaku pembangunan di tempat apartemen Bapak Ibu tidak memfasilitasi terbentuknya P3SRS, gitu ya, sampai masa transisi 1 tahun itu sudah berakhir, perwakilan pemilik itu bisa mengajukan permohonan tertulis kepada pelaku pembangunan, disuratin Bu developernya untuk segera memfasilitasi pembentukan P3SRS, ya, ditembuskan ke instansi teknis, ke Dinas Perumahan Kota Bekasi, ke Dinas Perumahan Kabupaten Bekasi, supaya beliau-beliau di dinas itu tahu bahwa fasilitasi yang harusnya dilakukan oleh pelaku pembangunan tidak terlaksana. Sudah ada surat dari para pemilik, ya. Perwakilan dari pemilik juga bisa mengajukan surat aduan, ya, secara tertulis kepada instansi teknis yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh instansi untuk melakukan teguran kepada pelaku pembangunan. Instansi teknis juga akan bersurat kepada para pemilik untuk membentuk tim kerja andai kata si pelaku pembangunannya atau developernya ini bandel, tidak bisa dikasih tahu, ya, tidak mau memfasilitasi terbentuknya P3SRS, sudah ditegur tidak respon,
maka nanti instansi teknis akan bersurat kepada para pemilik untuk membentuk yang disebut dengan tim kerja, ya, menggantikan peran si developer untuk memilih atau menjaring panitia musyawarah tadi. Baru nanti para pemilik melakukan rapat dengan sistem musyawarah untuk memilih minimal 3 orang dari wakil pemilik sebagai tim kerja, sebagai KPU-nya lah, ya, untuk melaksanakan agenda pembentukan panitia musyawarah, menjaring calon pengurus, sehingga nanti menjalankan musyawarah hingga terbentuknya pengurus P3 SRS. Berikutnya, lalu untuk tahapan pembentukan P3 SRS ini diawali dengan sosialisasi. Jadi pelaku pembangunan nantinya ketika akan memfasilitasi terbentuknya P3 SRS, itu yang pertama kali dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi kepenghunian, sosialisasi peraturan seperti yang kami sampaikan pada hari ini yang akan dilakukan pertama kali oleh pelaku pembangunan kepada para pemilik. Jadi dia undang semua pemilik apartemen untuk hadir. Ini kan mungkin belum seluruh pemilik gitu ya. Nanti ketika pelaku pembangunan akan membentuk P3 SRS, maka dibuatlah undangan sosialisasi. Sosialisasi akan melibatkan instansi teknis, dinas kabupaten atau kota, dan mengundang instansi dari kementerian untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Sama materinya tentang peraturan menteri PKP nomor 4 tahun 2025 ini. Setelah melakukan sosialisasi, pelaku pembangunan akan menyusun atau membuat pendataan para pemilik dan penghuni yang ada di apartemen tersebut. Karena riwayat transaksi jual beli yang pegang kan hanya pelaku pembangunan. Bapak Ibu sebagai pemilik mungkin tidak tahu tetangga sebelah ini siapa namanya, gitu, kapan dia beli, gitu kan. Lantai atas, lantai bawah Bapak Ibu apartemen yang Bapak Ibu miliki mungkin tidak tahu siapa saja orangnya. Yang punya data itu ada pelaku pembangunan. Setelah itu akan membentuk panitia musyawarah. Khusus untuk yang sudah terbentuk P3 SRS-nya, pembentukan panitia musyawarah itu dilakukan minimal 3 bulan sebelum kepengurusan berakhir. Tapi kalau akan membentuk pertama kali, setelah dilakukan sosialisasi, setelah dilakukan pendataan, maka sudah selayaknya harus segera dibentuk panitia musyawarah. Musyawarah diselenggarakan oleh panitia musyawarah dengan mengundang seluruh pemilik dan instansi sebagai peninjau, ya. Terus sosialisasi ini menggunakan media informasi, ya, ada papan informasi, pengumuman pada papan informasi, penyebaran materi sosialisasi bisa dari media cetak, selebaran, brosur atau website, bentuk informasi lainnya yang memudahkan para pemilik atau penghuni untuk mengakses informasi tersebut. Sosialisasi akan menyampaikan beberapa informasi tentang tata cara pembentukan P3 SRS, tata tertib penghunian sementara, rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan terkait. Ya, setelah sosialisasi, pendataan dilakukan, panitia musyawarah juga sudah ada, barulah dilaksanakan musyawarah. Dengan tujuan utama tadi pertama adalah menjaring dulu calon pengurus dan calon pengawas. Syaratnya dari calon pengurus dan calon pengawas itu adalah warga negara Indonesia, ya, minimal 21 tahun, memiliki bukti kepemilikan yang sah. Namanya tercantum dalam bukti kepemilikan dari Pak Haji sempat sampaikan di awal. Selain SHM, KJB, PPJB dan surat keterangan lunas itu adalah bukti kepemilikan yang sah. Jadi bisa sudah langsung dilakukan sebagai tanda bahwa Bapak Ibu adalah pemilik yang sah dari unit apartemen tersebut. Lalu ada syarat bertempat tinggal di rumah susun. Dalam peraturan Gubernur DKI dulu diatur bahkan ber-KTP di lokasi rumah susun. Tapi dalam peraturan Menteri ini dia hanya bertempat tinggal. Ya, kalau Bapak Ibu punya KTP dengan alamat tempat tinggalnya di rumah Bapak Ibu yang lama, namun Bapak Ibu tinggal di apartemen yang Bapak Ibu miliki, itu sudah bisa. Tidak harus berubah KTP-nya. Hanya cukup dibuktikan dengan surat keterangan domisili bahwa Bapak Ibu benar tinggal di sana. Untuk apa ini diatur? Supaya kita ingin pengurus dan pengawas yang terpilih itu memang mudah diakses. Beliau-beliau ini tinggal di apartemen yang kita miliki.
Ya, sewaktu-waktu ada apa-apa bisa kita laporkan langsung kepada pengurus dan pengawas. Bukan yang unitnya disewakan. Ya, jadi pengurusnya memang harus betul-betul bertempat tinggal di apartemen. Next. Nah, ini adalah strukturnya ya, P3SRS. Anggota itu adalah para pemilik atau penghuni, dapat kuasa. Ya, pemilik dapat memberikan kuasa kepada penghuni, namun kuasa dari pemilik kepada penghuni diberikan terbatas dalam hal hanya kepenghunian saja. Lalu struktur dari P3SRS ada pengurus dan pengawas. Pengurus ini ada 5 kursi, Bapak Ibu. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang penghunian serta ketua bidang pengelolaan. Sementara pengawas itu hanya 3 kursi, ketua, sekretaris, dan anggota. Bedanya apa? Tugasnya pengawas adalah mengawasi program kerjanya pengurus. Jadi kayak DPRD-nya lah, gitu ya. Dia mengawasi program kerjanya pengurus. Lalu tugasnya pengurus adalah membuat program kerja untuk pengelolaan apartemen yang akan dilakukan oleh badan pengelola. Ya, jadi pengelola apartemen itu bukan P3SRS nih, bukan Bapak Ibu nantinya yang punya latar belakang mungkin akuntansi atau sarjana agama, tidak mengelola rumah susun, kan kita tidak punya kapasitas ya. Itu kita lakukan dengan kontrak ke badan pengelola. Ya, pelaku usaha berbadan hukum yang memang tugas spesifiknya adalah mengelola. Sementara P3SRS hanya mengurus kepentingan bersama tadi untuk melakukan pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh badan pengelola tadi. Next. Ini untuk fungsi campuran. Misalkan dalam satu apartemen itu ada fungsi huniannya dan ada fungsi bukan huniannya. Nanti Bapak Ibu coba cek ya di apartemen yang Bapak Ibu miliki, ada nggak fungsi bukan hunian untuk tempat kegiatan usaha itu, misalnya toko, kantor, mall gitu ya, atau hotel di atas 10% dari total keseluruhan unit. Misalkan ada 1000 unit dalam satu apartemen, lalu unit komersial yang berupa toko, kantor, dan hotel tadi itu ada sekitaran 200, berarti sudah di atas 10%. Itu wajib membentuk kepengurusan sub. Ada sub kepengurusan hunian hanya untuk yang pemilik unit residensial atau hunian, dan ada sub kepengurusan bukan hunian untuk unit-unit berupa tempat kegiatan usaha tadi, untuk kantor, untuk mall, atau untuk hotel. Itu dibuat terpisah strukturnya. Baru setelah itu masing-masing wakil dari pemilik fungsi hunian maupun fungsi bukan hunian itu mengirimkan wakilnya ke kepengurusan P3SRS yang induk yang di atas. Oke. Berikutnya. Lalu tadi Pak Dirjen juga sempat menjelaskan mengenai kepengurusan P3SRS pada rumah susun yang dibangun secara bertahap dalam satu kawasan. Misalkan ada kawasan 10 hektar, direncanakan oleh pelaku pembangunan akan dibangun 10 tower, tapi di tahun pertama baru dibangun 1 tower. Nah, 1 tower setelah terbangun, maka segeralah dibentuk P3SRS di tahap pertama. Setelah itu di tahap kedua sudah dibangun lagi sama developer, dibentuk lagi P3SRS pada tower kedua. Begitu seterusnya sampai ke tahap selanjutnya hingga seluruh tower di sana memiliki perhimpunan pemilik dan penghuni satu rumah susun atau P3SRS. Berikutnya, ini adalah kepengurusan P3SRS bersama. Dalam hal ketika pelaku pembangunan belum melakukan atau proses AJB-nya belum mencapai 25%, maka perlulah dibentuk namanya P3SRS bersama. Syarat untuk P3SRS bersama sama tadi, warga negara Indonesia, usia minimal, memiliki pemilikan yang sah, dengan komposisinya tadi untuk dari wakil pelaku pembangunan itu adalah anggota pengurus yang tercantum dalam akta pendirian atau merupakan karyawan tetap dari pelaku pembangunan tersebut. 5 orang, 3 dari wakil pemilik dan 2 dari wakil developernya. Lalu bekerja secara kolektif kolegial dan memilih
siapa yang akan menjadi ketua pengurus di antara berlima ini, ya. Baru nanti setelah AJB di atas 25% telah diterbitkan atau dialihkan atau jual beli dari pelaku pembangunan sekurang-kurangnya 25% itu berdasarkan NPP, maka pengurus bersama tadi harus segera menyelenggarakan pemilihan pengurus dan pengawas lewat musyawarah anggota. Barulah dibuat proses pemilihan P3SRS yang definitif atau yang mandiri. Tidak ada lagi wakil dari developer dalam pengurus P3SRS tersebut. Berikutnya, nah ini jenis musyawarah dalam kepengurusan P3SRS. Ada yang disebut dengan musyawarah umum anggota, ada yang disebut dengan musyawarah luar biasa. Ya. Musyawarah anggota itu ada yang 1 tahun sekali, jadi setiap tahun dilaksanakan, dan ada yang 3 tahun sekali, karena masa periode dari pengurus P3SRS itu adalah 3 tahun, lebih sedikit ya jangka waktunya daripada kepala daerah atau presiden yang 5 tahun. Tapi kalau P3SRS jangka waktunya kepengurusannya hanya 3 tahun per periode. Lalu ada yang disebut dengan musyawarah luar biasa. Musyawarah luar biasa ini diadakan bila mana dipandang perlu dengan kriteria atau syarat ada 50% dari NPP para pemilik yang mengajukan. Jadi harus tercapai 50% NPP untuk mengajukan musyawarah luar biasa. Musyawarah ini dilaksanakan di lokasi rumah susun, ya, atau di lokasi yang berdekatan dengan rumah susun. Misalkan tidak ada ruang yang cukup untuk menampung seluruh pemilik, gitu ya, dan penghuni, bisa dilaksanakan di gedung pertemuan, gitu, atau gor, atau hotel yang berdekatan dengan lokasi rumah susun untuk mudah diakses para pemilik dan penghuni. Dan dilakukan di luar jam kerja atau pada hari libur. Kenapa? Karena para pemilik pada hari dan jam kerja kan punya aktivitasnya masing-masing. Kita tidak akan mendapatkan peserta yang banyak ketika dilaksanakan di hari kerja atau bahkan di jam kerja. Makanya selalu dilaksanakan musyawarah itu di Sabtu atau Minggu. Jadi Pak Dirjen sampaikan Sabtu Minggu itu kami sering berkeliling, Bu, untuk menghadiri musyawarah umum anggota, karena para pengurus P3SRS melaksanakan musyawarahnya itu di hari Sabtu. Jadi para pemilik apartemen itu bisa hadir datang, karena Sabtu Minggu biasanya umumnya mereka ada di lokasi. Undangan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengundang, ya, bisa P3SRS atau pelaku pembangunan. Disampaikan paling lambat 14 hari kalender terhitung sebelum penyelenggaraan musyawarah. Undangan harus menyebutkan tempat, tanggal, waktu, dan melampirkan bahan musyawarahnya. Ada rancangan ADART-nya, kalau musyawarahnya untuk pemilihan dilampirkan calon-calon pasangan untuk pengurus dan pengawasnya. Ada rancangan tata tertib huniannya untuk diputuskan dalam forum musyawarah. Supaya 14 hari ini bisa dipelajari oleh Bapak Ibu pemilik. Punya waktu gitu untuk membahas nantinya di forum musyawarah dari materi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Next. Lalu untuk pelaksanaan musyawarah, nanti mungkin Pak Alizabana akan mensimulasikan, ya. Tapi ini adalah ketentuannya sama dengan sidang-sidang di DPRD. Ada syarat yang namanya quorum. Quorum itu harus terpenuhi. Setelah musyawarah diundang musyawarah disebar, dilakukan pendaftaran untuk registrasi, itu dihitung dulu sama panitia registrasi di depan, quorum atau tidak. Karena ada syarat, ya, putusan musyawarah itu baru dianggap sah, baru valid ketika peserta yang hadir sudah memenuhi quorum. Quorumnya adalah 50% dari jumlah NPP para pemilik. Tadi tuh yang 0,076 itu kan NPP Bapak Ibu semua tuh pemilik. Itu dijumlah semua, ya. Dari ratusan pemilik itu, ketika sudah mencapai angka lebih dari 50%, maka musyawarah bisa langsung dilaksanakan, dan putusan yang dihasilkan dalam musyawarah itu menjadi sah dan berkekuatan hukum. Lalu bagaimana ketika ternyata peserta yang hadir di bawah 50%?
maka nanti pimpinan musyawarah akan melakukan penundaan atau skorsing. Ya, setelah dibacakan oleh notaris, peserta yang hadir hanya 20% MPP misalkan ya, kan tidak memenuhi 50% Bu. Maka panitia musyawarah pimpinan sidang nanti akan langsung melakukan penundaan skorsing paling lama 2 kali 60 menit atau paling singkat 30 menit. Setelah skorsing dicabut, waktunya berakhir dan quorum juga belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling singkat 7 hari kalender atau paling lama 30 hari kalender. Jadi ditunda, putuskan tunda musyawarah pertama bubar. Dibuat undangan musyawarah kedua. Sama mengikuti ketentuan dari 14 hari kalender atau 7 hari kalender di sini. Setelah diundang, tiba pada hari H pelaksanaan musyawarah kedua, dicek lagi quorumnya. Oh, yang semula 20% naik sedikit nih Pak, jadi 30% peserta yang hadir. Tapi karena quorumnya masih kurang dari 50%, maka dilakukan lagi penundaan. Paling singkat 30 menit dan paling lama 2 kali 60 menit oleh pimpinan musyawarah. Masih berusaha untuk ditelepon-teleponin, tapi kalau tidak juga terpenuhi quorumnya, maka musyawarah sudah langsung bisa dilaksanakan. Jadi harus dilalui dulu skorsing ini hingga nantinya musyawarah kedua, dan ketika belum terpenuhi quorum juga dari peserta yang hadir yang hanya 30% MPP tadi, musyawarah sudah bisa dilaksanakan. Dan segala keputusan yang diambil dalam quorum 30% tadi sudah sah dan mengikat. Tapi ingat, harus dilalui dulu proses sebelumnya. Untuk agenda perubahan anggaran dasar, perubahan fungsi rumah susun, peningkatan kualitas, perjanjian, dan hal-hal lain yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga, itu akan dinyatakan sah jika dihadiri oleh pemilik paling sedikit 2/3 dari jumlah MPP. Ya, paling sedikit 2/3 dari jumlah MPP. Mekanisme pengambilan putusan dinyatakan sah apabila diputuskan paling sedikit dari 2/3 jumlah MPP para pemilik yang hadir dalam musyawarah. Berikutnya, ini alur dan tahapan tadi untuk pelaksanaan musyawarah didahului dengan sosialisasi. Ya, para pelaku pembangunan ini segera melakukan sosialisasi di masing-masing apartemennya dengan mengundang seluruh pemilik. Undangan sosialisasi itu H-7, bisa mengundang instansi teknis dan kementerian sebagai narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi. Setelah sosialisasi dilakukan, lakukanlah pendataan pemilik dan penghuni. Secara bersamaan juga melakukan penjaringan calon panitia musyawarah, calon KPU-nya. Lalu ada proses namanya verifikasi pendataan. Jadi data pemilik tadi akan dipampang di papan informasi dan itu akan diverifikasi oleh panitia musyawarah. Setelah terbentuknya PAMUS, setelah itu dibentuklah rapat pembentukan PAMUS. Setelah terbentuknya PAMUS, baru dilaksanakanlah persiapan musyawarah pembentukan P3SRS. Dilaksanakan juga penjaringan calon pengurus dan pengawas, baru dilaksanakannya musyawarah pembentukan P3SRS 14 hari kalender. Lalu agenda musyawarahnya nih ada kurang lebih 10. Yang pertama adalah mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lalu memilih dan menetapkan pengurus P3SRS, menetapkan program kerja, menetapkan besaran IPL dan sinking fund, menyetujui bentuk besaran denda, menyetujui laporan pengelolaan, memutuskan untuk bentuk pengelolaan, apakah akan membentuk badan pengelola atau menunjuk pengelola, mengambil keputusan atas kegiatan perawatan untuk perawatan lift, perawatan kolam renang dan lain sebagainya, itu membutuhkan biaya besar, itu diputuskan dalam forum musyawarah. Lalu mengesahkan tata tertib huniannya, ya, bagaimana cara bertamu, bagaimana cara parkir, larangan hewan peliharaan dan lain sebagainya, itu disahkan tata tertibnya di forum musyawarah, dapatkan persetujuan dari seluruh peserta musyawarah. Yang terakhir adalah penandatangan fakta integritas dan penetapan hasil musyawarah. Oke, setelah musyawarah selesai, notaris membuat akta. Pengurus terpilih mengajukan permohonan pencatatan P3SRS kepada instansi teknis. Kirim surat ke Dinas Perumahan Kota Bekasi. Untuk nantinya akan terbit
surat pencatatan yang menyatakan P3 SRS di apartemen Grand Lagoon sudah sah. Ya. Oke, berikutnya ini mekanisme pengambilan keputusan. Ini yang penting juga nanti Bapak Ibu pahami ya, ketika pelaksanaan musyawarah, Bapak Ibu kan punya hak suara gitu ya, untuk memberikan pendapat, untuk memilih, untuk melakukan persetujuan. Itu ada mekanismenya. Pengambilan keputusan itu kita kedepankan dengan cara musyawarah. Makanya namanya musyawarah. Dulu disebutnya dengan rapat. Tapi karena terlalu formal dan sama dengan perusahaan itu pemegang saham, pada peraturan menteri yang baru ini kita ganti dengan kata musyawarah untuk mengedepankan asas kekeluargaan. Jadi kalau memang bisa diputuskan secara musyawarah, diputuskanlah secara musyawarah. Kalau memang tidak bisa, ada perbedaan pendapat, atau ada pilihan-pilihan yang mungkin bisa diambil keputusannya, itulah baru dilakukan berdasarkan suara terbanyak, voting. Ya, jadi kalau memang bisa diputuskan dengan musyawarah, putuskanlah dengan musyawarah. Kalau memang tidak, baru dilakukan dengan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Lalu bagaimana hak suara Bapak Ibu selaku pemilik? Ya, untuk kegiatan yang berkaitan dengan penghunian, ya, yang bersangkutan dengan hubungan kemasyarakatan, itu hak suaranya adalah one name, one vote. Jadi setiap orang punya suara yang sama. Ibu punya 1 unit, ibu punya 1 suara. Ibu punya 10 unit, ibu hanya punya 1 suara. Karena nama ibu ada 10 unit, tapi untuk urusan kepenghunian ibu hanya punya 1 suara. Contohnya apa nih urusan kepenghunian? Misalkan kita bikin halal bihalal yuk, bulan Syawal ini gitu kan. Kita undang ustadznya siapa, waktunya kapan, tempatnya di mana, itu urusan kepenghunian diputuskanlah dengan 1 nama 1 suara, one man one vote. Tapi untuk urusan pengelolaan, urusan pemilikan, dan untuk urusan pemilihan pengurus, hak suaranya Bapak Ibu adalah berdasarkan NPP, berdasarkan saham yang Bapak Ibu miliki. Contoh, untuk menetapkan IPL, ya, penetapan iuran pengelolaan, IPL kita tetapkan yuk 20.000 per meter persegi. Nah, Bapak Ibu punya pendapat tuh, punya suara, suaranya dihitung berdasarkan NPP. Ibu punya 10 unit dengan masing-masing NPP 0,7 tadi kan, 0,07 sekian. 10 unit ibu ya di jumlah 0,07 nya sebanyak 10. Berarti ibu punya suara sebesar 0, sekian. Itulah hak suara ibu yang bisa dihitung dan dianggap sah ketika menyampaikan suara atau pendapat pada pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan. Ya, begitupun juga untuk pemilihan. Ada calon pengurus dan calon pengawas nih, ada 2 pasang calon. Ibu mau ngasih suara kan? Suaranya dihitung juga berdasarkan NPP. Ketika Bapak Ibu punya 10 unit, dijumlah NPP-nya. Itulah hak suara ibu. Akan berbeda dengan pemilik lain yang hanya punya cuman 1 unit, ya, suara dia hanya sebesar 0,07. Yang perlu dicatat di sini adalah ada batasan NPP sebesar 20% plafonnya. Contoh misalkan Bapak punya 2 lantai, ya, punya 2 lantai, NPP-nya ketika dijumlah ada 25%. Itu langsung dipotong sebesar 20% suara yang diakui, jadi dipotong 5% supaya tidak ada suara yang mayoritas. Misalkan contoh yang paling sering terjadi, pelaku pembangunan belum seluruhnya menjual unit, ya, masih ada unit ready stoknya dia di sana. Ketika dijumlah NPP-nya ternyata lebih dari 50% unitnya, maka dengan ketentuan seperti ini, pelaku pembangunan tersebut, ya, PT tersebut hanya memiliki suara 20%. Yang 30% disingkirkan. Kalau dia ketika di total ada 50% dari contoh ekstrimnya seperti itu. Yang lainnya mengikuti ketentuan NPP-nya masing-masing. Clear ya Bapak Ibu ya, ini untuk menghindari tadi tirani mayoritas. Tidak ada satu
badan hukum gitu ya, atau orang perorangan yang menguasai apartemen dengan jumlah MPP besar, terus ketika dilaksanakan musyawarah, suara dia aja yang laku, yang didengarkan, karena MPP-nya tinggi, maka itu dibatasi dengan plafon 20%. Next, ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di peraturan menterinya. Nanti tinggal copy paste saja, ya, tidak perlu mikir lagi seperti apa anggaran dasarnya. Ketika Bapak Ibu mau membentuk P3 SRS, copy paste saja dari lampiran peraturan menterinya, sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan, ya. Tidak perlu mikirkan panggil notaris, undang konsultan untuk kalau mau buatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3 SRS di apartemen saya, nggak usah. Ini udah ada kok. Nanti tinggal Ibu copy paste dan sesuaikan saja dengan kebutuhan di apartemen Bapak Ibu. Next. Lalu pencatatan, ini tugas dari instansi teknis pemerintah kota ataupun kabupaten, khususnya dinas perumahan. Ketika pengurus terpilih tadi mengajukan permohonan pencatatan, lampirkanlah beberapa dokumen sebagai berikut ya. Ada dokumen pembentukan, salinan ADART dan lain sebagainya. Instansi teknis akan melakukan verifikasi, ya. Baru setelah lengkap, nanti baru instansi teknis mengeluarkan surat pencatatan, bukan pengesahan ya, pencatatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Kota Bekasi. Next. Lalu masuk ke pengelolaan. Jadi urusan P3 SRS sudah, sekarang masuk ke urusan pengelolaan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga, merawat, memelihara dalam apartemen ini. Next. Pengelolaan ini berkaitan dengan keuangan, tentu saja ya. Jadi keuangannya harus segera disusun rencananya, anggaran pendapatan dan anggaran belanja, sama seperti ibu di rumah tangga gitu kan. Berapa kebutuhan kita selama sebulan ke depan, pendapatan kita berapa, belanja kita berapa gitu. Nanti kita pertanggungjawabkan kepada bapak-bapaknya gitu kan Bu ya. Dari uang bulanan kita gunakan untuk ada yang kita sebut dengan biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan ini adalah biaya rutin, belanja personil, pemeliharaan, peralatan, taman, lanskap dan lain sebagainya. Ini kita sebut dengan biaya pengelolaan. Lalu ada dana endapan. Dana endapan ini istilahnya dana darurat untuk ketika kebutuhan mendesak untuk mengganti lift misalnya. Lift ini biayanya mahal Bapak Ibu, bisa 10 miliar dia menggantinya. Nah itu harus sudah disisihkan dari besaran IPL setiap bulan. Itu ada komponen yang disebut dengan service charge dan ada komponen yang disebut dengan sinking fund untuk nabung ketika liftnya membutuhkan penggantian spare part atau bahkan penggantian liftnya. Dengan nilai 10 miliar tadi itu sudah dicicil setiap bulan berapa besaran untuk dana endapan tadi. Dan juga ada potensi pendapatan dari pemanfaatan benda ataupun bagian bersamanya. Misalkan di lobi ditempatkan mesin ATM, itu ada pendapatan masuk. Atau di lift ada monitor iklan, media kan suka ada tuh di lift sekarang iklannya. Itu pendapatan dari pemanfaatan benda ataupun bagian bersama berupa sewa ruang.